Bismillahirrahmanirrahim. Niki penting kula aturaken iki. Jenengan rasa sensitif. Masalah hukum itu cocok ra cocok rasa sensitif. Agama itu mengharamkan atau melarang adopsi ngangkat anak. Kalau terpaksa ada orang ngangkat anak itu harus dicatat nasabnya dan dimaklumatkan di keluarga anak yang diadopsi maupun keluarga yang mengadopsi. Karena nanti ditakutkan terjadi ikhtilatil ansab. Ini kalau kalian terjadi ikhtilatil ansab, percampuran nasab. Karena setiap satu orang itu pasti punya 7 orang yang haram dikawin karena nasab. Ini ku ibu, ya ibu, dulur ummahatukum terus putri, dulur kandung, bulik sangka bapak, bulik sangka ibu, terus ponakan ya anaknya dulur lanang, anaknya dulur itu. Ini ku sing haram karena nasab. Sebab niku ikhtilaf. Jadi wajib di rumah. Rian Rasulullah itu dia anak angkat ini Zaid. Sampai uang darani Zaid bin Muhammad. Bukan Zaid bin Harisah tapi Zaid bin Muhammad. Terus ambil Allah piyambak dibatal. Uang kudu nyebut Zaid bin Harisah. Dipaksa. Uang kudu nyebut Zaid bin Harisah. Orang-orang muni Zaid bin Muhammad. Sampai turun ayat lewat Allah langsung. Ud'uhum li'abaihim huwa aqsatu indallah. Wong kudu disebut nganggo jenenge bapak. Iku nak kepengen adil cara Allah. Mergo tiyang adopsi itu mesti nglahirno sombong. Kula pun bolak-balik wingi kula ngaji teng Bojonegoro teng Islamic Center dibilang. Adopsi itu melahirkan kesombongan. Lho nggih to, misalnya anak Ruhin tak anak angkat aku. Kan keren Gus Ba dibanding Ben Ruhin. Lama-lama anaknya itu kalau ditanya senang dengan sinten gua putri Gus Ba. Kan nggak siap di bapak keriting, nggak jelas. Yang dalam-dalam ya kan. Itu satu melahirkan kesombongan. 2 terjadi ikhtilatil ansab. Misalnya anak Ruhin melok pulau terus kuliah, sebeli pacaran dia dulure dewi. Terus mau rapi untuk dulure dewi, untuk ponakane. Itu bahaya sekali, sangat-sangat bahaya. Kalau mau cerita tentang budi-budi, ketika saya memberi makalah tentang adopsi itu, wonten kiai sikok bisa dipercaya cerita. Itu orang tipe anak angkat yang Jakarta, yang nganterkan itu Pak D-nya. Suatu saat anak ini besar, kuliah, pacaran be adik kandungnya. Hasil terus kawin dia anak sikok. Pak D yang dulu nganter ke Jakarta ke yang adopsi itu nilai di Jakarta. Oh wakilnya bukan main, ternyata yang birabi itu sama-sama ponakannya gitu bernama kan. Ini bahayanya ngangkat anak angkat. Sehingga dibatalkan oleh Allah, orang harus mau menyebut bapaknya. Ud'uhum li'abaihim huwa aqsatu indallah. Tapi orang saya naik di anak sampai itu bangga, makalah Nabi itu mengancam manida ila ghairi abi wa huwa ya'lamu anna ghairu abi faqad kafar. Wong sing ngaku ora bapake diaku bapake dianggap ngafiri atau ngingkari ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena satu melahirkan kesombongan itu mesti. Karena mesti milih yang keren kan? Milih sing apa? Keren. Nomor 2 terjadi campur aduk masak. Mari kalau semua yang pun kadang anak istilah anak angkat istilah bahasa Indonesia tetap harus ditulis silsilah keluarganya dia saudaranya berapa. Kalau anaknya itu tersinggung dianggap anak angkat, berarti cah sombong satu balik non keluarganya. Nah, apa ya. Terus ketiga ini yang penting. Orang me anak angkat itu alasannya kan sakit, kepengen nulung orang miskin. Kalau kalian rata-rata niatnya kan kepengen nulung orang miskin. Nah cara pulau, nak lanjut niatnya gitu betul. Ini pendapat pulau. Tapi maksudnya untuk pembatalan anak angkat itu jelas ada di Quran, di hadis. Alasan kedua ikhtilatul ansab ya ada di kitab. Tapi yang ketiga ini pendapat saya. Yang ketiga ini jelas. Saya ulama itu harus jelas. Yang tadi di Quran, di hadis itu 2 alasan tadi di Quran, di hadis. Yang ketiga ini saya pribadi. Dan saya yakin saya benar.
Kalau Anda tidak sependapat dengan saya, berarti tidak tahu mikir. Orang kok sampean tuh apa? Bener. Misalnya aku punya anak angkat Ruhin, sakit, rota kerjaan lu, langsung nabung sampai anak angkat. Sudah cilik kan cilikmu terus tua wanang ini juga. Coba yang saya iki. Yang cilik kan lucu ya, keriting, lemu, putih kan sampai anak angkat. Nah itu kan misalnya Ruhin kan terus serai-rai kakan pola kan, terus minta sepeda motor Tiger atau Nexon atau Ninja kan berarti saya kalau nuruti anak angkat karena dia sudah kayak anak saya kan mungkin tak turuti tuku sepeda motor 30 juta, dia umur 16 tahun tak tukokno sepeda motor karena dia kayak anak angkat 20 juta. 20 juta itu kalau saya niat baik, sementing pakai wong fakir miskin atau pakai santri, itu dapat berapa santri? 20 juta saya pakai wong soleh atau santri atau masyarakat. Kalau 20 orang saja dapat 1 jutaan, matrunen tak ngamek ndongakno kabeh. Kiri 20 ndongakno kabeh. Tapi gara-gara me anak angkat, uang 20 itu tersentral, terpokok ning satu orang. Ya iku ning Ruhin, iku wae digo sepeda motor sing jelas manfaatnya. Paham ya kalau maksud? Hanya dari segi sosial kan menjadi manfaat ini terbatas kan? Gitu. Nah aku ramai anak angkat terusin kebagian 1 juta, mungkin Mustafa kiri bisa kebagian 1 juta kan beberapa orang kebuat. Karena saya ada harus terfokus mikir takriting uang. Paham ya? Lo paham tenan tuh. Lo yang mulai menentang pendapat saya boleh, saya pastikan ini pendapat saya. Tapi kan bisa. Lo boleh paham kan? Artinya kalau orang enggak Ruhin dewasa tak kayak nomor, entek 1 juta. Alasannya saat ini Ruhin ada umur larat. Andai kan aku gak main anak angkat, mungkin 100 juta lebih ke orang banyak. Tapi tetap boleh loh main anak angkat. Tapi kalau dia sekadar ya sayang, tetap kembalikan ke keluarganya, dibiayai saja. Itu dia akan mendapat kasih sayang keluarga, dia tidak sombong. Paham ya? Soal ingin spesial ya spesial saja, misalnya sama nanti anak. Nah kecuali mungkin ada pengecualian darurat, sampai nggak punya anak, ada ponakan atau keluarga, kamu angkat, tapi nasabnya harus ditulis. Saya ulang-ulang, nasabnya harus ditulis. Karena ciri utama manusia yang disebut Allah adalah faja'alahu nasabah. Jadi orang harus jelas nasabnya. Jadi alasan ketiga tadi kelihatan kalau anak angkat itu kan nanti semua aset itu kan terkonsentrasi. Itu mau biasanya uang lomorong 20 juta dibagi wong akeh gara-gara dia anak angkat 1 mungkin hanya untuk beli sepeda motor. Sepeda motor mulai tak keriting itu sebuah wali menjadi 1 juta. Entah sedino. Padahal mau tak kena fakir miskin 1 juta cukup sebulan kan. Ya sehingga sampai tidak usah tersinggung. Kalau mau cerita hukum, sehingga sirinya kenapa Rasulullah orang paling dicintai Allah dan punya hiburan ngepek anak angkat itu Zaid bin Harisah itu dibatalkan oleh Allah sendiri, dibatalkan oleh Allah sendiri. Tapi jangan kira dibatalkannya itu dibatalkan total secara sosial, bukan, dibatalkan secara hukum nasab. Sehingga semua sahabat yang dulu manggil Zaid bin Muhammad dimarahi Allah, suruh manggil Zaid bin Harisah. Paham ya, terus kalau suwun sing wis kadung anak angkat ya rasa dibatalno tapi nasabnya ditulis. Dan anak itu mulai kecil pun diberi pengertian kalau kamu anaknya ini, saudara kandungmu ini. Nah soal kowe kuwatir kok bocah tersinggung wong Jawa. Kamu harus lebih khawatir ketimbang nanti nasabnya kacau balau kawin mbek dulure dhewe, kawin mbek ponakane. Senengane wong alasan rasa Jawa. Ora tau mikir nasib agama, dipikir nasib rasane wong Jawa. Soalnya kalau aku ben Mustafa tua jenggoten orang Jawa wajib dihormati, sesat tapi dihormati Mustafa. Wong ra jelas jundrume kok dihormati. Ya harus pakai agama jelas. Orang dihormati karena alimnya atau karena lomane atau karena sabar larate. Itu jelas kudu nyetor slip. Paham jadi alasan dihormati. Kamu apa misalnya nulis ku saya pikir 10 tahun sabar. Jadi ya jangan harus hormat saya. Kalau hormat siap juga. Mergo jelas kesalahannya. Dan saya siap sabar lagi sampai mati, ya mau nanti ditulis. Memplus warga sangat ngalim ya buat suge, kadung rasa suge. Paling mungkin ya semarat karena sudah kadung larat. Itu syaratnya sabar. Sabar itu orang ngeluh itu betah.
Biasanya orang nak betah, Allah diterus nunggu betah. Mau betah wae kan. Itu kan jadi repot. Jadi itu coba hitungnya. Alasan ketiga tadi bisa dihitung. Saya tuh punya pengalaman gitu. Saya punya saudara, punya keluarga, orang kaya, punya anak angkat. Itu ya kebaikannya ya terkonsentrasi, ya itu tadi tergerus hanya untuk 1-2 orang. Ya taruh saja tadi. Kalau orang punya uang 20 juta biasa diamalkan, mestinya bisa dikasihkan pondok atau fakir miskin bisa orang 20-30. Gara-gara anak angkat mungkin seleranya selera yang kumpuli, yang nggak prinsip, yang sekunder, misalnya untuk beli apa? Sepeda motor. Namun anak yang boleh nggak rugi anak angkat sepeda motor di aksesoris. Aksesoris sepeda motor larang bisa. Sepeda larang mau ngegengin yang mall. Mendak nodunya tentu. Itu kenapa menurut saya kalau mau baik-baik saja terus saya teruskan. Tapi teori saya ini ada selamanya benar karena itu tadi yang dibatalkan hanya nasabnya saja itu yang pasti benar. Tapi Rasulullah itu ya unik. Ini cerita sisi Rasulullah. Rasulullah itu diputu jenis Hasan Husain. Hasan itu ganteng. Nggak ada orang mirip Nabi kayak Hasan. Hasan bin Ali. Dia putranya Sayyidah Fatimah yang sugeng kan namun Hasan kalian apa? Husain. Sebenarnya punya adik namanya Muhassin tapi meninggal. Hasan ganteng sih, ganteng putih, ganteng membutuhkan Kanjeng Nabi. Terus Usama itu sebenarnya Rabi Zaid, itu Rabi untuk Ummu Aiman. Dia Zaid itu Rabi untuk Ummu Aiman. Pada Usama Zaid bin Harisah. Terus gak ada anak namanya Usama. Zaid itu dia anak jenis Usama itu uyang, kemudian turunan wongir. Niku Kanjeng Nabi semua nengipol, mergo anaknya anak angkate, putus sama anak angkat, dipandu kan. Sampai sahabat itu cara sahabat wong Jawa namanya Nabi nya mangku gula kopi, perkara ini sitok putih, sitok nopo. Lah niku nak Usama umbelen, meler, umbel ngerti umbel teman. Cara kene apa? Umbel. Niku Sayyidah Aisyah kon nyisi ora gelem. Wis ora anak ayo wireng. Ubelan. Sayyidah Aisyah kon nyisi yo. Betul. Cici jaro-jaro. Sayyidah Aisyah wae anak wong sugih perawan bojone Kanjeng Nabi kon nyisi cak ireng. Gak gelem. Niku di sisi Kanjeng Nabi dhewe. Sampai Aisyah iku iri, tanganku emang kena umbele sama malah tangannya Kanjeng Nabi akhirnya. Jadi artinya gini, jangan kira Nabi itu melarang anak angkat itu terus tidak sayang ya sayang, tapi jangan menggantikan nasab, jangan menggantikan nasab. Malah disebut Quran, ud'uhum li abaihim wa aqsatu indallah fa illam ta'lamu abahum fa ikhwanukum fid din wa mawalikum. Ini diatur. Nah, sekarang orang bangga ngambil anak angkat macam-macam. Nah, kita sebagai ulama harus ngomong ini duduk perkaranya karena orang itu punya nasab. Ya nanti terjadi ikhtilatil apa? Ansab. Nasab itu 7 ya. Terus kedua ditambah nasab karena mertua. Tak turut dono hukumnya gini. Kalau nasab karena mertua itu 2 sisi. Haramnya mertua itu bimujarrodil abdi. Jadi misalnya saya nikah dengan istri saya. Sekali saya menikah itu nikah hawata suwijah bil maril mazkur, itu otomatis saya sudah boleh salaman sama mertua saya. Sudah jadi mahram, mahram bin musyawarah. Namanya mahram bin musyawarah. Tapi kalau saya rabi ibunya, misalnya Ruhin atau Rondo, kasusnya kancane bapak di konco, ini kisah nyata. Konco guru dan PNS, udah kemenang, udah debat. Dia wis tua, maksudnya orang tua banget ya, sebagai duduk. Karena dia suka, yang di PNS juga suka, ngelamar cawe itu. Di Simbagri bapak, ngelamar cawe itu, ya namanya ngelamar itu semua tuh ibu Rondo. Baru ibu itu mereka aju, dibeduin, terus spontan meninggal. Bapak saja kaget, yang nemani kaget. Jika kan jenengan terus pun ibu, betul sampai ada itu ya. Ibu ya kan belum ibu itu ibu itu gelem, padahal posisi Rondo ada lama anak. Ibu itu gelem dari bapak Umidan. Baru mau tuh takut bapak, lu kok piye sini-sini ngomong ngamar anak itu ibu.
Wong iku kang kancane bapak. Ibu. Bareng wis kasih ke ibu terus dipertimbangkan jare sampean kan rondo anakmu perawan rapayune gampang ibu langsung terus rapi sama ibunya. Lah itu kalau menurut agama wis dirabil lah wis akad itu ada kemungkinan dia ini iso rabi anake nak urung dijima. Paham ya? Nak urung ngomong dijima. Jadi kalau ibunya sudah dijima dikumpuli berarti otomatis anaknya jadi mahram. Makanya disebut waroba ibu kumulati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihin fa illam takunu dakhaltum bihin fala junaha alaikum. Jadi artinya itu haramnya anak tiri itu nunggu ibu dikumpuli. Jadi ra iso ngrasakno loro tetep. Tapi orang saya ngomongake, terus tak diambung terus dipegang rabi anak itu, tapi boleh kerap geneman kok kono. Tapi pokoknya syaratnya haram itu ngenteni dijima anak ibu anaknya. Tapi nak anak ibu rabi sekedar akad boleh wes haram. Tapi jadi kanjeng kula pangeran wis pinter Gus. Angger akad ambek cawe itu kan otomatis boleh haram. Nah masih di halalan ya ora gelem wis tuwek. Jadi pengiran pinter, pengiran ada pinter buahmu. Nah iya gangguannya kamu misalnya kayak serapi di bujumu seneng boy kemungkinannya kan kecil, terus tua kan? Ya kelainan bareng. Tidak bersamaan roh hukum nasab. Berarti nasab berapa tadi? 7 ditambah 2 ditambah keluarganya istri. Terus ditambah ketiga yaitu rodo. Makanya Quran nyebut hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti. Terus wa ummahatukum allati arda'anakum terus wa akhwatukum minar rumah. Nah nasab sebanyak ini tuh akan hancur lebur ketika adopsi itu tidak menyebut nasab karena akan kacau balau. Kacau balaunya adalah orang pakai nasab bapak adopsi kemudian tidak diketahui bisa saja suatu saat rabi ponaannya pacaran BADE yang sekarang dunia novoglo. Nanti rata-rata diberi sanksi pengiran. Wong sing anak angkat itu rata-rata dikai sanksi pengiran karena Allah beri sunnah. Orang yang menyalahi aturannya pasti di dunia pun ada sanksinya. Bukan hanya nanti di akhirat, di dunia pun ada sanksinya. Makanya kalau semua nabi sayang sama yang kanjeng Nabi setelah dibatalkan Allah ya tetap sayang bersama. Saking sayangnya nganti Nabi misi umbelis bersama sampai Hasan nak jejer bersama sampai sahabat kejutannya bulan nopo. Kuda Nabi hampir jamaah digendong Hasan, sebenarnya Hasan bersama nopo. Dikidan sampai gelarnya Usama Hibbu Rasulillah. Usama wong sing banget disenengi kanjeng Nabi. Jadi gelarnya Usama teng sahabat Usama Hibbu Rasulillah. Gua ada banyak buku tentang Usama. Ben sampean ngerti. Jadi ya ini fatwa, ya ini fatwa. Jadi aturan hukumnya gitu. Hukum li abayim wa atasatu indah. Wong diundang sesuai jenenge kata. Paham ya? Jadi uang kudu bangga, bapak ibu kudu bangga. Cek enggak, cek keriting, cek radi duit, uang kudu tetap nyebut jenengin apa? Bapak. Ya supaya tadi tidak terjadi ikhtilafil apa? Makanya kalau suwun yang ngaji saya di sini, minimal sama itu apal 7 orang yang haram kawin. Ya itu jenengnya mahram, orang yang nggak boleh dinikah. Lah orang yang nggak boleh dinikah ini oleh ahli fikih disebut mahram. Ciri utamanya mahram itu kalau megang nggak batalkan wudhu. Jadi gue mendemek ponakan merah batal, mendemek sinten tadi. Bulik bude tidak batal. Nabi sholat salim bulik bude tidak harus wudhu lagi karena mahram. Lah yang boleh dikawin itu orang lain. Jadi disebut ajnabiyah. Mereka wong nggak boleh dikawin itu jenis orang lain disebut nama ajnabiyah. Jadi saya dengan istri saya, bujuku jenis ajnabiyah. Berhubung ajnabiyah, anaknya tahu bujuku, ya batal, enggak mahram. Tapi orang Indonesia itu lucu, orang bujuku dari keluarga, berarti mahram. Ya bujuku lah mahram, nak mahram orang ketua umum, paham ya? Loh gitu, nanti oleh dirabi, perkara ini. Wong ajnabiyah. Mulanya yang jadi duit apa, bujur arong, ya oleh wong dia, paham ya? Tapi napa kau yang mau kalau jadi tetap, ya itu ada. Lalu wong saiki salah apa? Bojo sadulure anak.
Nanti kan bapak ngajari kula kan. Kowe kudu lusa anak timbang bojo misale mbok pegat ya wong liya, mbok tinggal mati ya wong liya. Lah anak ra kena mbok pegat. Akhirnya ajaran ini gua terus tapi anak buahku udah siap. Bojo kula siap bendina tak didikmu. Kejegemen lan aku kuwi Allah mbek rasa dosa kaya ngono. Nek bertukaran mbek anak kula siap-siap kalah. Paling kadang bapak yo bela anake. Yes, misalnya aku belok, coba ajaran saya itu pasti benar. Misalnya aku belok anakku, rugimu apa itu anakmu, aku itu egois. Nah, lu coba ruginya apa seorang ibu? Misalnya saya bela anak saya, terus bojoku, mak anak itu dibelo, aku rada dibelo. Memangnya anak saya anak sopo? Kan anaknya dia juga, itu tak mikir semua ras. Jadi ajaran saya itu kan normal, lu salahnya di mana coba? Ibu apa ada orang alami kejadian, misalnya saya cilik nak waktu saya joding kecemplung sabun kecemplung joding, sebujung ngomong. Tapi kecemplung sabun malah joding wangi. Biasa ya. Suci kuras ini aku sih kuras banget jadi gini. Jelas orang salah, jelas orang salah. Salah juga nyolong, ini salah. Kosong ini kurang salah. Sama piring kurang salah, menjadi piring jajal kalau siap gak pecah. Jadi piring jeblok pecah itu normal. Teori manapun mengatakan nak piring jeblok itu pecah. Aneh nih di. Itu kan tidak ada aneh. Ya biasa ya kan piring itu. Coba kalau istri kamu itu udah egois, itu nggak perlu memperbandingkan kok. Bila anaknya bela bojo itu anaknya sopo. Nah kalau sama-sama sepakat bela anak berarti kan sepakat ibu orang ngamuk mergo iku anake, bapak orang ngamuk iku anake, kok anak untuk limpahan kasih sayang. Coba kamu pakai teori sebaliknya, bojo ya mahram. Bela bojo. Akhirnya anaknya direbut wong loro kan? Bapak itu bela bojone, bojone enggak nyala anake. Itu ajaran apa coba? Yang tua lorong ngerebut cah cilik. Gue rasa sadar kena rata eleng namanya. Eleng sama itu jadi mengarah terang jadi berapa? Gue sih nih mulai sesok ya pokoknya. Tujuh be anak itu bilang apa? Bilang apa? Anak. Kok anak itu orang kena dipegat, kayak kecewa oleh opo orang kena dipegat. Tujuh itu orang mahram. Mungkin nak sebut jelek ya mungkin bojo abadi ya kan wis matilah apa yo rabi. Lah bojo ayo. Kayak mantan itu kan rabi menang enggak ayo bisa. Ayo. So makro piye? Sebenarnya swarga paling sapa ya. Misalnya ana wong saleh mati, bojone dirabi wong, ora pati saleh. Swargane melok sapa saja. Misalnya terus ora pegatan lho kan sing mati. Sing lanang di swarga, sing bojo kedua rapati saleh, mlebu neraka, sing itu melok ndi. Jare sing lanang itu saleh Gusti niku bojo kula. Wong pas kula mati dere kula pegat. Tapi jare pangeran masalahnya bojomu rabi meneh. Berarti dia wis kecewa mbek kowe. Karena tak wis. Lah wong itu misalnya sing lanang kok mati meneh, sing wedok kan iso rabi meneh. Lah terus bojone seorang. Nah karuan pegatan kan berarti dianggap lain dengan kesadaran suami, sing tinggal mati. Nah itu menunjukkan nasabnya bojo itu gak permanen, disebut ajnabiyah. Halali dikumpuli mergo dine, tapi statusnya tetap ajnabiyah. Makanya Imam Syafi'i berpendapat megang istri itu batal karena statusnya ajnabiyah. Tapi ada ulama lain yang mengatakan megang istri itu tidak batal. Tapi alasannya karena yang batalkan hanya jima, itu madzhab Maliki. Itu tidak hanya istri, mau megang orang lain pun agak dituduh orang dia. Ya batal. Tapi haram kata orang lain. Paham ya? Terus kira batal wong liya mbok cekel nggih, Bu. Maksudnya orang batal tapi haram. Makanya kalau orang haji itu disuruh intikal madar. Karena kalau orang haji pas tawaf kan pasti megang perempuan lain kan? Ya mesti kepegang kan? Itu disuruh nama intikal madar. Tapi tetap haram kalau sengaja. Dijelas ya, ini disebut faja'alahu nasabar. Musyawarah itu keluarga bisa.
Nah makanya kawin itu disunatno wong liya itu sing adoh. Misalnya misanan itu dianggap masih makruh, khilaful aula. Yang baik itu ya wong adoh. Lah wong adoh itu pentingnya nanti ada komunitas yang kuat. Ini ku riyen sing masyhur ge Rasulullah nu nikahi Juwairiyah. Juwairiyah niku imro'atun min Bani Mustalik. Setelah Nabi nikahi Juwairiyah itu sak kawasan Bani Mustalik yang dulu musuhi Nabi langsung seneng Nabi. Perkara ini bisa, gak pantas tukaran benopo bisa. Makanya orang-orang Bani Mustalik terus memaklumatkan ashar Rasulullah. Jadi banyak sahabat yang ditawan orang Bani Mustalik. Juga sebaliknya orang sahabat menawan orang-orang Bani Mustalik zaman perang. Tapi ketika Nabi menikahi Juwairiyah langsung sama-sama ngelepas tawanan. Gak pantas bisanya Nabi ditawan. Ini lucu tuh. Pak Dini bujuni Nabi ditawan. IP ini akhirnya dicolok asyaru nabo. Abu Sufyan itu musuh besar Kanjeng Nabi. Saurip-uripe musuh. Anaknya Abu Sufyan itu mukminah lalu hijrah teng Habasyah. Lalu teng Habasyah bojone kabundut. Bojone kabundut Raja Habasyi dinikahno Nabi. Walinya wali hakim ya. Abu Sufyan krungu Nabi itu sebagai sisi mantu nih. Ya akhirnya Abu Sufyan kasih Ashar itu besan. Gitu. Besan itu mandi men. Daerah Kulon itu tiang sebagian kiai itu rata cocok Muhammadiyah. Ini itu cocoknya rata rono adu visi. Anak ini kuliah rapi untuk Muhammadiyah. Damai. Pokoknya kena besan itu bar. Jadi kalian apa bar. Wong keluarga nopo bisa. Dia orang Jawa Timur malah bisa sampai Umar Irama kelas. Bisa sampai situ. Umar Irama kita ke kiai. Dan itu tesih halal apa haram yus menengah. Bisanan wis itu. Umar Irama. Tenan iku mboten jare. Tesih haram kok idahan hus ngono. Ashar menawa. Ashar. Disebut baca ala-hu nasabau was. Mengenai besanan itu penting. Dia pentingnya wow, menjadi komunitas. Mengenai besanan lah iso beda desa, beda keluarga. Ya jadi kesunatan ini kalau lah iso itu rambut keluarga. Tapi nak wong liya gak prospek di monggo nak terpaksa untuk besanan. Nak terpaksa. Ya terpaksa itu misalnya kayak zaman Nabi, memang nggak ada pilihan. Sayyidah Fatimah itu harus nikah sama Sayyidina Ali. Tapi itu ramisanan pas, misanan polaan. Kadang ada orang yang bantah, lah Fatimah konto Ali. Sayyidah Fatimah itu binti Muhammad binti Rasulullah bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Berarti Fatimah dia Rasulullah, dia Abdullah, dia Abdul Muthalib. Ali itu Ali bin Abdul Muthalib bin Abdul Muthalib. Jadi Fatimah itu tidak misanan, polaan misanan. Sayyidina Ali misanan itu dengan Rasulullah, bukan dengan Fatimah. Paham ya? Lagi itu Ali bin Abi Thalib, Muhammad bin Abdullah, Sayyid Abdullah itu kakaknya Abu Thalib. Berarti yang misanan Sayyidina Ali dengan Nabi apa Sayyidina Ali dengan Fatimah? Dengan Nabi, paham ya? Berarti dapat Fatimah itu untuk polaan apa? Misal. Ada orang salah kaprah, ada orang Fatimah itu bukan. Nenek iso niku rabi untuk wong adu. Nah iso nak payu maksudnya kan. Ya nak payu supaya menang. Setahu saya keluarga fanatik rabi keluarga itu kalau pondok besar ya situ kiri. Tapi itu saja untuk minduan, ya untuk minduan mingtelu. Yang misanan cer ya hampir gak ada. Padahal fanatik dapat keluarga tapi ya mingtelu mingkapat gitu. Ya karena percaya orang luar itu kan ya tidak meyakinkan juga kan. Soalnya terus untuk orang rajin jelas kan ya repot juga. Disebut nopo faja'alahu nasabau wasito. Jadi eleng-eleng deh. Nasab itu. Nah terus kalau orang zina itu nasab itu hilang, walinya hakim. Jadi banyak pertanyaan di masyarakat, misalnya ada orang hamil di luar nikah, dia hamil di luar nikah. Itu terus dengan kesadaran dua sejoliki terus minta dinikahkan kiai. Anak produk gelap ini tidak bisa dinasabkan ke bapaknya, ya. Karena agama itu hanya ngakui nasab kalau akadnya sahih, ya, kalau akadnya sahih. Sehingga ini nanti kalau lahir anak perempuan, walinya itu tetap tidak bapaknya, paham ya? Meskipun jelas-jelas bapaknya yang bersetubuh, walinya itu hakim. Karena agama hanya ngakui nasab yang dari
bapak lewat akad sahih. Makanya sering kejadian di masyarakat itu, wes hamil lagi kawin, itu kalau mesti pesen sampean tobatnya diterima Allah karena sudah kawin, itu harus didukung, Bagaimanapun dengan menikah kan menghilangkan zina kan, kalau dia tetap berhubungan, kalau tidak nikah kan malah zina. Ya Allah kiai yang ngomong serah bener kok dinikahno itu salah besar, malah tetap dinikahkan supaya hubungannya halal. Tapi nanti anaknya ini nanti nggak boleh jadi diwaleni nopo. Saya itu pernah menikahkan orang yang kasusnya seperti itu. Ya, saya bilang di naibnya, ya sudah istilahnya walinya bapaknya, tapi walinya tetap naib, itu tidak bisa. Karena nasab yang diakui syariat itu yang diakdin apa sahih, yang lewat akad apa sahih. Jadi nanti kalau seperti itu, misalnya anaknya putri, paham ya, oleh ngandang bapak, wajan bapaknya secara genetik, secara gen, tapi secara syar'an nanti kalau nikah walinya apa hakim. Nah, makanya itu kudu ngerti. Nah, lagi-lagi adopsi anak itu mengacaukan itu semua. Nah, makanya agama itu membatalkan. Jadi kasih sayang boleh, kayak apa boleh. Nah, seperti Rasulullah nanti ngisi ubelis itu Usama, tapi nasabnya tetap Usama bin Zaid bin Harisah. Dari jelas Usama bin Zaid bin Harisah. Tidak boleh dibilang Zaid bin Muhammad. Itu sebut apa? Butuhum li'abaim dua atas satu bin taqwa. Kami terus kalau suwun supaya sampean terlatih lah sampai teorinya ulama. Ulama itu tidak hanya ngomong sosial. Itu wong awamu ana omongan sosial, ana melarat ke anak suga, saiki ana uripe dipe anak wong suga, itu ana mobil, itu ana sepeda motor. Selalu yang dibahas itu sistem-sistem sosial. Saiki kepenak uripe penak dipe wong suga. Agama itu tidak mikir itu toh. Agama itu mikir nanti kelanjutannya nasab itu kayak apa. Nanti kalau kawin sama mahramnya. Terus yang ketiga ini yang perlu sama ketahui. Ini yang paling ngeri. Mungkin ini khusus ulama kelas berat itu didiskusikan. Tapi ini saya utarakan di sini. Bersama dengan ulama kelas berat itu bermelokasi. Kalau terjadi adopsi atau tidak jelas, sebenarnya ada masalah begini. Misalnya saya punya anak putri, Ruhin punya anak putri, jelas anak saya. Saya ingat betul itu anak saya. Terus karena Ruhin itu orang yang miskin, terus anaknya itu terlantar. Tapi dia tahu betul kalau anaknya itu hidup di biduan ini. Terus Ruhin punya anak lelaki, mau kawin sama perempuan biduan. Nggak jelas. Dia yakin kalau anaknya itu di biduan, tapi tidak tahu siapa. Itu ada ulama yang mengatakan, jika jumlah perempuan itu masih bisa dihitung di kawasan itu, maka haram semua perempuan biduan. Karena ditakutkan jangan-jangan yang dinikah itu saudaranya kan, mulai kena anak cukup hilang. Saya kira anak itu hilang yang Batam. Ini hilang betul, nah hilangnya yang kawasan Pulau Gadung, misalnya di Jakarta yang Pulau Gadung. Semua perempuan Pulau Gadung haram dirabi anak embret, mereka dikawinkan kok rabi untuk dulur. Paham ya? Dan semua ngeri betul. Walaupun ada anak udah jelas mambung di saya melok sopo, terutama semegatan-pegatan dulu, kan dong. Kau ada anak yang banyak lagi, dia ngomong tak elok bolak-balik. Betul, ini ketemu apa kalau ngisi uripe nanti. Karena kalau masyarakat hanya ngomong, bahwa selita orang mangan tora, ulama itu kepentingannya lebih dari itu, paham ya? Paham ya? Itu bolehnya kalau kampung itu masih bisa dihitung, itu satu kampung itu haram semua. Jadi misalnya saat biduan itu jumlahnya 700 wong, berarti 700 perempuan itu haram dinikah anak Ruhin sing lanang, mereka ditakutkan saudara. Dan misalnya sama bantahnya nih, Gus, saya ini modern, sing dirabi kan jelas. Misalnya anak Pak Romanto, misalnya sing dirabi kan jelas anak Mustafa. Udah no seksi tenan anak itu anak Mustafa. Misalnya bodoh bodoh apa nih lah dibuktikan anak mirip itu tenanan. Sampai begitu agama ngatur. Makanya anak itu nomor satu harus jelas rimbanya di mana, alamatnya mana. Ini bukan urusan sosial lebih terlantar. Nanti ada nisa'in maksurat dan nisa'in maksurat. Dan itu punya akibat haram tidaknya menikah kawasan situ. Nah kecuali orang maksurat, kayak kasus orang-orang Arab yang di Indonesia itu yang
Kan ada itu peneliti Mekah yang punya keluarga itu dulu kan banyak ketika ada revolusi Wahabi itu banyak ulama Sunni yang diusir, sebagian hidup di Indonesia. Kayak keluarga Syekh Umar bin Jabbar banyak yang hidup di Indonesia. Dia yakin bahwa anaknya di Indonesia karena dia sempat nikah orang Indonesia, punya anak di Indonesia, bawang Banyumas, bawang Kudus, dia ini mamang. Nah berita di Arab, pokoknya dia yakin, nah anakku orang di Indonesia itu. Terus anak lanang dia mau nikah orang Indonesia. Itu oleh asal ukurannya Indonesia, tapi nak disebut kayaknya di kawasan Banyumas, pas itu isunya di Banyumas. Ya satu Banyumas nggak boleh semua, tapi tidak sampai satu Indonesia gitu. Paham ya? Misalnya bisa ya repot kan. Tapi tentu sekarang itu orang sudah modern ya, artinya modern itu misalnya sing dirabi kok pesek cilik, gak mungkin sama anak bapak ini kan ya, nanti ya tetap ada lah. Tapi secara umum akibatnya sampai begitu. Jadi saya cerita akibatnya itu sampai begitu. Nah, yang memperkeruh keadaan lagi-lagi tadi anak angkat. Kalau anak angkat tidak diketahui itu sama dengan anak hilang kan. Belum gitu, terus apalagi di Nyun Sewu ya sekarang dikamuflase pakai masuk C1-nya misalnya Fahmi masuk kartu apa keluarga BIN-nya sudah tercatat BIN bapak yang apa baru malah makanya sampai kalau bilang ini ada C1-nya harus bukti kalau anaknya ini siapa yang menjamin kalau dia ada bohong gitu deh yang menjamin siapa kalau C1 ini gak palsu boleh kan bereleng misalnya Rukin di anak wedok di anak angkat yang Jakarta orang Pulau Gadung gitu misalnya ya pokoknya anak Rukin sing lanang itu anggap pacaran orang Pulau Gadung luar rapi Rukin itu bener itu mengkono itu orang dulurem kandung jika anak sopo bapak ya lali nah bapak punya dua anak kok lali nah itulah masalahnya bapak nah makanya paling tidak Rukin bilang makanya jangan rapi sana nanti ada masalah baru karena bapak sudah penuh masalah. Kamu rapi sih pokoknya orang Pulau Gadung. Makanya ngambilnya jangan Jakartanya yang kawasan itu. Sampai sebegitunya ulama batas itu ada di kitab Al-Asbar itu. Nisa'in maksurat dan nisa'in wiri maksurat. Ada perempuan mahram hidup di satu kampung. Kalau kampung itu bisa diidentifikasi berapa jumlahnya itu satu kampung menjadi haram semua. Jadi misalnya saya dengar isu di kampung situ ada ponakan jenengan ke sana, ono kakak jenengan, anaknya kakak jenengan. Tapi aku naruh persisi ponakanku sing ndi, pokoknya kakakku yakin misalnya uripe anaknya yang kono, itu satu kampung nggak boleh saya nikah karena berarti kan nikah ponakan, nikah nopo? Ponakan ditakutkan mendapat ponakan. Sampai segitu. Mari kalau suwon nanti anak wedok sing jelas, jangan jauh ditulis monggo ning ndi terus. Soalnya diwasel itu raine karo. Kalau di pengalaman kulo lah kiai, kowe ora rasane dadi kiai, nek kulo ora rasane dadi kiai. Ning dunia kiai panjang unik. Saya itu punya santri bawian. Nikah karena ndak mapan itu ya macam-macam lah karena ndak mapan itu bapaknya kerja di Malaysia, ibunya dititipno kiai ini mondok jadi candalan. Anaknya juga itu. Itu lucu kalau ada nelpon bapaknya itu lucu. Pak cepat pulang, saya takut lupa wajahnya. Anak itu rapal orang ini bapak, tiap teko ya orang terakhir dijak, nanti apal lah itu. Dan ngeris 5 tahun bapak itu teko, orang kadulanan tiba loh, lu nggak boleh takut itu anak embung. Coba kan bahaya juga kalau ada tiap 5 tahun orang ketemu ya orang anak itu, paham loh. Lalu terus bisa hilang tenan kan jurani tadi. Paham ya? Bahaya. Saya mulanya kudu jelas. Ya kudu jelas, kudu nasab ditulis saja ala kudu nasab. Nasab itu paling apik wong Arab, teman. Wong Arab itu paling apik masalah nasab. Wong Arab sing ora sayyid sekalipun sing boten habib niku berapa nasab. Jadi wong Arab itu mereka luar terus Rasulullah terus sahabat itu apa tenan gitu. Wong kula mau apal maksudnya nasab-nasab misalnya sinten itu apal lho kan. Berarti ngoten iku perkarane iki penting wae. Ora kok gagah-gagah memang punya akibat setiap angkatan itu ada mahram. Setiap angkatan itu ada mahram. Wa amil-eling faja'alahu nasaba wa sihra wa kana rabbuka napa? Wa kana rabbuka napa? Qadir.